Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Pada titik ini, dia mengenakan satu set jubah panjang ilmiah dan sepatu datar saat dia berjalan dengan susah payah ke atas selangkah demi selangkah. Ketika dia kembali ke kamar makam, Kim Fati dan roh-roh lainnya berjongkok, tidak bergerak. Seolah-olah transformasi mereka begitu besar sehingga mereka jatuh ke dalam meditasi yang mendalam ketika tingkat kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Bentuk fisik mereka yang dulunya menyerupai sesuatu seperti gas mulai berubah wujud menjadi padat. Suke tidak ingin mengganggu mereka karena bagaimanapun dia harus kembali lagi nanti. Ketika itu terjadi, dia mungkin akan membeli pagoda lain dan menerima mereka sebagai murid kecil. Hanya saja meninggalkan makam tidak semulus saat memasukinya. Suke menelusuri jejak aslinya kembali ke kamar pertama tempat dia mendarat. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, lubang yang dia buat sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Brengsek, apa aku pernah melihat hantu? Ini jelas kamar makam yang sama. Kenapa terlihat seperti ini? Suke terkejut. Dia sangat yakin bahwa dia telah turun melalui langit-langit di ruangan ini karena langkah kakinya masih terlihat di langit-langit. Dan sekarang, lubang besar yang dia buat sekarang menjadi langit-langit beton. Jarak dari kepalanya tidak besar. Sekitar 2 meter. Ini tidak benar. Ketika dia mendarat dari atas, dia membutuhkan beberapa menit untuk mendarat dan bahkan menggunakan lightning haste untuk turun. Menurut logika itu, langit-langit seharusnya setinggi beberapa kilometer tetapi sekarang dikurangi menjadi 2 meter dan lubang besar yang menganga tidak ada lagi. Kejutan yang dia terima benar-benar terasa seolah-olah dia melihat hantu. Suke tercengang saat dia mengambil Infinity Edge dari inventaris sistemnya dan mulai meretas langit-langit. Ledakan, potongan atau batu dan puing-puing jatuh dari langit-langit saat mulai pecah. Namun, di balik langit-langit ada tanah yang keras dan padat. Suke membuka matanya lebar-lebar karena terkejut saat dia menyulap sistem. Sistem, apa yang terjadi di sini? Ding! Setelah melakukan pemeriksaan, tempat ini telah disegel sepenuhnya. Hanya kekuatan fisik yang bisa mengeluarkanmu dari sini. Sistem menjawab. Suke bingung. Bukankah itu cara yang sama dia mendapatkan entry? Menggali lubang ke bawah itu mudah. Tapi menggali ke atas sangat sulit. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mengubur dirinya sendiri. Itu tidak benar. Apa yang terjadi dengan lubang yang aku gali saat masuk? Suke bertanya lagi dengan curiga. Lokasi tuan rumah yang memasuki makam kekaisaran adalah melalui mantra teleportasi dan belum tentu di dalam ruangan ini. Sistem mengumumkan sekali lagi karena memberikan ilustrasi dalam pikiran Suke. Ketika Suke melihatnya, dia memahaminya saat bibirnya bergetar. Mantra di dalam makam kuno ini benar-benar licik. Tidak heran sering dikatakan bahwa siapapun yang masuk tidak akan keluar hidup-hidup. Makam kuno ini dikelilingi oleh mantra penyegelan besar. Ketika dia masuk, dia mengebor sebuah lubang. Tetapi ketika dia melewati mantra itu, dia dipindahkan ke lokasi acak di dalam makam. Itulah tepatnya yang terjadi pada Suke. Namun, mantra teleportasi terlalu lemah sehingga membutuhkan waktu lama untuk memindahkannya ke lokasi. Selama proses teleportasi ini, dia berasumsi bahwa dia sedang melakukan perjalanan ke bawah. Namun, durasi yang dibutuhkannya untuk mencapai tempat itu tidak menunjukkan seberapa jauh dia diangkut. Oleh karena itu, terlepas dari apa yang telah terjadi, dia terjebak. Sepertinya aku harus mulai menggunakan ekskavator sekali lagi. Suke berpikir tanpa daya saat dia mengeluarkan ekskavator dari inventaris sistemnya. Memang, begitu dia mengeluarkannya, sistem mengingatkannya, 12 jam telah berlalu dan waktu sewa untuk ekskavator telah berlalu. Tolong bayar 500 poin lagi untuk melanjutkan menggunakannya. Persetan, ini dia lagi. Suke hampir meledak karena marah karena sistem ini terlalu cerdik. Namun, ketika dia benar-benar menghitung jam, itu benar-benar 12 jam. Dia hanya memiliki 500 poin tindakan sulit yang tersisa padanya. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya di mesin ini? Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan ditipu olehmu lagi. Bahkan jika aku tidak menggunakan ekskavator, aku akan dapat menemukan jalan keluar. Suke sepertinya memikirkan sesuatu saat dia menolak saran sistem. 500 tindakan poin sulit? HMPH, Raja Tangguh bertindak ini tidak akan membiarkan Anda mendapatkan 1 sen pun lebih banyak dari saya. Dia ingat dengan jelas apa yang telah disebutkan Kim Fati dan kelompok roh sebelumnya.
100 tahun yang lalu, seorang lelaki tua telah datang ke sini sebelumnya dan pergi dengan cawan bercahaya. Karena lelaki tua itu berhasil pergi, itu berarti dia juga bisa pergi. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan rute yang diambil oleh lelaki tua itu. Begitu dia mengingat ini, Suke mengeluarkan sepotong batu giok dari jubahnya dan memeriksanya. Ketika dia menjentikkan pergelangan tangannya, dia merasakan semburan energi inti mengalir ke tubuhnya. Cahaya hitam samar mulai berkedip-kedip dari ubin batu giok saat aura dari lelaki tua itu mulai memenuhi ruangan tempat dia berada sebelum menyebar keluar. Suke mondar-mandir beberapa langkah saat cahaya menjadi redup. Ketika dia berjalan ke arah yang berlawanan, cahaya menjadi lebih kuat. Yo, jadi sesederhana ini. Suke sangat gembira. Jika lelaki tua itu menggali jalan keluar, dia pasti menggunakan beberapa mantra dan disitulah jejak kekuatannya akan menjadi yang terkuat. Demikian juga, potongan batu giok ini akan dapat melacak di mana kekuatan paling terkonsentrasi dan membawanya ke sana. Oleh karena itu, Suke mulai mengikuti cahaya pada potongan batu giok saat dia keluar. Saat cahaya redup, Suke akan berbelok ke arah yang berlawanan. Ketika cahaya terang, dia akan berjalan lebih cepat ke arah yang sama. Menangani strategi keluar dengan cara ini, Suke berjalan semakin jauh sampai dia mencapai tembok besar. Pada titik ini, ubin batu giok bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tepat di sudut dinding ini ada sebuah lubang. Di samping lubang itu, ada beberapa kata yang tergores. Namun, karena berbulan-bulan dan bertahun-tahun telah berlalu sejak kata-kata itu ditulis, itu tercoreng dan memudar. Suke tidak bisa diganggu oleh kata-kata itu juga. Dia membungkuk dan menggeliat masuk ke dalam lubang. Kenapa semuanya hitam di sini? Apakah pintu keluarnya sudah disegel? Suke melihat ke depan dan kecewa karena dia tidak bisa melihat apa-apa selain terus maju. Lagi pula, dia hanya tersisa dengan rute ini untuk diambil. Jika ini tidak membawanya keluar, dia kemudian akan mempertimbangkan untuk berbicara dengan sistem tentang ekskavator lagi. Namun, lorong ini terlalu besar dan panjang. Terkadang, itu akan mengarah ke atas dan di lain waktu, menurun. Itu akan berkelok-kelok di sepanjang jalan saat Suke berjalan selama hampir 2 jam. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Kemana jalan yang digali oleh lelaki tua itu? Sudah 2 jam dan Suke merasa seperti baru saja berjalan-jalan. Lupakan saja, karena aku sudah memulai jalan ini, tidak ada alasan bagiku untuk kembali. Suke mengerutkan kening dan terus berjalan, kali ini dengan kecepatan yang meningkat. Dia menyulap lightning haste dan mulai melonjak ke depan. Sebagian besar karena kesabaran dan ketekunannya, dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan setelah beberapa jam lagi. Orang tua itu benar-benar gila. Terowongan yang dia gali mengharuskan orang itu berjalan sepanjang hari sebelum tiba. Bibir Suke melengkung ke atas dalam geraman. Namun dia mengagumi lelaki tua itu untuk sesuatu yang gila seperti ini yang tidak bisa dilakukan oleh pria normal manapun. Namun, itu juga melegakan bahwa Suke dapat menemukan jalan keluarnya. Ini lebih baik daripada menghabiskan 500 poin tindakan sulit dan dengan demikian layak untuk merasa bahagia. Dia meningkatkan kecepatannya. Bayangannya berubah menjadi kabur saat dia bergerak maju dengan cepat. Suara mendesing. Tak lama kemudian, dia bisa merasakan udara segar dan angin dingin bertiup ke dalam terowongan, yang berarti dia semakin dekat dengan pintu keluar. Dia membuat istirahat terakhir untuk itu sebelum akhirnya meninggalkan terowongan. Namun, pada saat berikutnya, dia bingung. Pintu keluar terowongan ini sebenarnya mengarah ke pegunungan buatan di dekat danau besar. Langsung kembali ke kota kekaisaran? Suke tidak percaya betapa gilanya orang tua ini. Dia benar-benar menggali cara untuk memasuki makam kekaisaran dari dalam kota kekaisaran dan bahkan menempatkan pintu keluar di tempat yang begitu indah, di sebelah danau besar. Kakak, kamu luar biasa. Hanya saja dia mungkin menjadi pikun selama 100 tahun terakhir ketika aku akhirnya bertemu denganmu. Hehe, Suke kembali lagi. Suke tertawa dingin sambil menepuk-nepuk debu dari jubahnya dan memeriksa sekelilingnya. Langit sudah berubah gelap saat malam turun. Orang-orang di jalanan sedikit dan satu-satunya cahaya di sekitar Great Lake adalah lentera yang tersebar. Itu benar, Nyonya Ya juga memiliki darah keluarga kekaisaran. Mendapat air matanya akan jauh lebih sederhana. Mata Suke berbinar saat dia terkikik sebelum tubuhnya menghilang ke dalam bayang-bayang dan berjalan menuju kediaman Nyonya Ya. Ada beberapa mantra seperti kubah yang menutupi kediamannya tapi ini tidak cukup untuk menahannya. Apa mantra sampah?
Itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang ada di dalam makam kekaisaran. Dengan kekuatan jiwa Suke yang kuat, yang harus dia lakukan hanyalah berkonsentrasi dan dia bisa berjalan menembus mantra. Bahkan sepertinya tidak ada yang mengenalinya. Suke mengingat jalan dari ingatannya saat dia mulai berjalan melintasi halaman. Dia berjalan melewati beberapa siswa tetapi Suke tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya saat dia berjalan langsung ke kamar Nyonya Ya. Tepat ketika dia hendak mengetuk pintu, dia mendengar, "Tuan Muda Li." Suara lembut Nyonya Ya terdengar dari dalam. Suke bingung. Persetan, bagaimana dia tahu aku di sini? Tepat ketika dia akan mengakui, lebih banyak suara aneh mulai keluar dari balik pintu. Tuan Muda Li, lebih keras. Malam itu gelap. Di dalam kompleks Madam Ya, hanya Suke yang mampu menyelinap masuk karena ada banyak penjaga kuat yang berdiri di luar mantra, mencegah siapapun masuk atau pergi. Namun, bagi Suke, para penjaga ini bukanlah apa-apa. Dia mengenakan topeng kulit manusia dan sekali lagi, dia mengambil wajah Huge yang dikenal sebagai Li Bai. Tepat ketika Suke berjalan ke kamar Nyonya Ya dan hendak mengetuk, dia benar-benar mendengar suara aneh keluar dari balik pintu. Ketika dia mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Persetan denganku sekarang? Apakah Nyonya Ya memikirkanku? Dia benar-benar memikirkanku di tengah malam, ketika dia sendirian di tempat tidur. Mendengar suara seperti itu menyebabkan Suke sangat terguncang. Dia awalnya berencana berjalan dengan santai. Namun, dia ragu-ragu sekarang. Kemudian dia melihat cahaya lilin kuning samar terlihat dari sisi ruangan. Suke agak penasaran pada saat ini. Mari kita bicarakan ini nanti. Saya ingin melihat apakah Nyonya Ya telah merindukan saya. Saat dia berbicara, Suke berjalan ke jendela di samping kamarnya. Beruntung baginya bahwa jendela ini ditempatkan dengan baik sedemikian rupa sehingga samping tempat tidurnya dapat dilihat melalui jendela itu. Setelah menyeberang ke sisi lain, Suke menatap melalui jendela dan melihat bayangan sosok ramping dan mungil Nyonya Ya beristirahat di tempat tidur. Napasnya terengah-engah dan dia agak terengah-engah. Melihat ini saja sudah cukup untuk membuat setiap sel di tubuh Suke berdiri di tepinya. Persetan, si penggoda kecil ini, kenapa dia tidak tidur nyenyak di malam hari dan malah memanggil namaku? Bahkan untuk seseorang yang sopan sepertiku juga merasa sulit untuk mengendalikan diri. Suke sudah merasa sangat panas dan bingung. Sebenarnya, Suke hanyalah seseorang yang mengikuti aturan. Tangannya mulai bertindak tidak jujur saat dia melihat ke jendela. Jendela-jendelanya terbuat dari potongan-potongan kayu kecil membentuk salib dan kertas digunakan untuk mengisi keempat sudutnya. Ketika Suke melihat ini, dia ingat bagaimana orang-orang di TV menunjukkan jari-jari mereka basah dengan air liur sebelum menyodok kertas. Ini terutama dilakukan ketika orang perlu memata-matai musuh mereka. Pada titik ini, penting baginya untuk memata-matai situasi musuh saat ini dan menyelidiki apa yang sedang dilakukan subjek, Madam Ya, karena dia yakin itu adalah sesuatu yang buruk. Wata, sambil menunjuk sepasang jari, dia menjilatnya sebelum menyodoknya dengan keras pada potongan kertas di dekat jendela yang mengaburkan pandangannya. Peng, suara lembut bergetar di telinganya. Saat itulah Suke menyadari bahwa semua acara televisi itu menggambarkan adegan palsu. Siapa bilang kertas jendela bisa ditusuk dengan mudah dengan jari basah? Kertas jendela wangi Madam Ya sama sekali bukan barang berkualitas rendah. Bahkan jika Suke menyodoknya sampai jarinya patah, itu tidak akan pernah robek. Persetan, apa yang terjadi? Kamu tidak akan merobek setelah ditusuk? Aku tidak percaya ini. Aku akan menyodok sampai aku merobekmu. Sebagai raja yang tangguh, Suke selalu merasa tidak ada yang bisa menahannya. Namun selembar kertas ini menolak untuk robek. Ini hanya selembar kertas tipis. Tidak lebih dari selaput tipis. Jangan berani-beraninya menghalangi Act of King untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena Anda memiliki keberanian untuk berdiri di jalan Act of King, bersiaplah untuk menghadapi kehancuran total. Oleh karena itu, Suke menarik tangannya dan mengepalkan tinjunya, sebelum melepaskan tinjunya saat dia mulai mengupas selembar kertas dari kaca jendela. Kemudian dia dengan lembut mengangkat seluruh panel ke samping. Hehe, kenapa kamu harus membuat hidupku begitu sulit? Yang harus aku lakukan hanyalah menyingkirkanmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Cia, Suke benar-benar membongkar sebagian dari panel jendela. Pada titik ini, aroma harum dan aromatik memenuhi lubang hidungnya. Ini adalah aroma bunga seorang wanita dan itu telah memabukkannya.
Di bawah cahaya redup lilin yang berkelap-kelip, Nyonya Ya mengenakan gaun tidur biru tipis. Matanya terpejam saat kakinya menggosok dirinya di spray tempat tidurnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan tipis keringat, saat bibirnya terbuka sebelum menutup seolah-olah dia bergumam. Jadi bukan karena Nyonya Ya menyadari bahwa aku datang. Sebaliknya, dia bermimpi. Kenapa dia melihatku bahkan dalam mimpinya? Itu cukup normal. Lagi pula, aku sangat halus dan anggun. Tidak heran kalau Nyonya Ya jatuh cinta padaku. Dan tidak heran anjing kaisar akan menguncinya seperti ini. Hanya lompatan sederhana sudah cukup bagi Suke untuk melompat melalui kaca jendela yang hilang dan memasuki ruangan. Gerakannya lincah dan cekatan, memastikan tidak ada orang di sekitarnya yang menyadari apa yang telah dia lakukan. Segera setelah itu, dia menambahkan lapisan mantra pelindung lain di sekitar area yang akan mencegah suara bocor keluar. Namun, terlepas dari betapa tenangnya Suke, dia masih berhasil membangunkan Nyonya Ya dari tidurnya. Tuan Li, apakah itu benar-benar Anda? Mata Madam Ya setengah terbuka saat dia melihat Suke dan bertanya dengan keras. Begitu dia menyadari bahwa itu benar-benar dia dan dia tidak sedang bermimpi, dia melompat bangun dengan takjub. Dia hanya bermimpi tentang dia dan sekarang. Mungkinkah ini masih mimpi? Bagaimana jika ini benar-benar mimpi? Kemudian, dia tidak perlu terlalu waspada dan berhati-hati lagi. Madam Ya meregangkan dirinya saat wajahnya memerah dalam warna merah. Dia kemudian menyelipkan kakinya ke dirinya sendiri sebelum mengulurkan tangan untuk menyentuh Suke, yang sekarang duduk di tempat tidur. Dengan nada kemarahan palsu tertentu, dia berbicara, Tuan Li, saya pikir saya tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi. Jangan khawatir Nyonya, apakah saya tidak di sini sekarang? Pada titik ini, perilaku Nyonya Ya benar-benar berbeda dari bagaimana dia selama perjamuan. Dia telah kehilangan semua aura otoritatifnya dan sekarang merasa seperti seorang wanita muda yang sangat pemalu dan penuh dengan keinginan. Nyonya Ya yang menyerupai buah persik yang sangat matang dan berair tergantung di pohon adalah objek keinginan kebanyakan pria. Jika ada yang melihatnya dalam keadaan ini, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri. Siapa Suke? Dia adalah raja yang bertindak keras. Kebanyakan pria tidak akan bisa mengendalikan diri tetapi Suke berbeda. Pada saat seperti itu, satu-satunya yang ada di kepalanya adalah, kenapa dia harus mengendalikan dirinya sendiri? Dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggang Nyonya Ya dan menariknya ke atas. Akhirnya, tangannya menyentuh kulit dewasanya. Begitu Suke menyentuh Nyonya Ya, tubuhnya menggigil tanpa sadar saat dia mulai terengah-engah dan napasnya menjadi tidak teratur. Tuan Li, Nyonya Ya hendak berbicara tetapi Suke mengulurkan tangan dan meletakkan jarinya di bibirnya, jangan panggil aku Tuan Li. Ini akan mempengaruhi suasana hati. Lalu, apa yang harus saya panggil? Panggil aku pejabat resmi? Begitu Suke mengatakan ini, lengannya mengencang di sekelilingnya saat dia mengangkatnya dan meletakkannya kembali di tempat tidur. Lampu. Dia sangat ringan. Nyonya Ya ramping dan lembut seolah-olah dia tidak memiliki tulang di bawah kulitnya yang halus. Berat badannya hampir terasa seperti dia bisa tertiup angin. Ekspresi keinginan yang kuat bisa dilihat di wajahnya. Jelas bahwa dia melakukan ini agar Suke bisa tampil maskulin dan tangguh. Tuan resmi, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi tuan resmi saya. Nyonya Ya yang masih berpikir bahwa ini semua hanya mimpi telah mengesampingkan identitasnya sebagai putri negara api. Sebelum Suke, dia hanyalah seorang wanita muda berdarah panas dan penuh gairah. Kedua tangannya terulur untuk meraih leher Suke. Pada saat itu, dia merasa seperti gadis paling diberkati di dunia. Bibirnya terbelah menjadi senyum polos. Matanya menunjukkan jumlah kebahagiaan dan kebahagiaan di hatinya, sesuatu yang belum pernah dia alami sepanjang hidupnya. Sebagai putri tertua dari Kaisar Api sebelumnya, nasibnya selalu menjadi istri Dewa Api. Ini berarti bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri dan tetap melajang sepanjang hidupnya. Ini adalah hal yang berliku-liku dan sulit dilakukan sebagai seorang wanita. Setiap kali malam terasa panjang dan sepi, satu-satunya hal yang Madam Ya dapat andalkan untuk kenyamanan dan pelipur lara adalah puisi-puisi yang digubah oleh murid-murid bangsa yang luar biasa. Namun, setiap kali puisi bertema gairah atau cinta, Nyonya Ya bisa merasakan kehilangan jauh di lubuk hatinya dan kesepiannya menjadi lebih terasa. Sampai orang di depan matanya muncul, satu-satunya pendampingnya adalah kesepian.
Tuan Muda Li ini sangat berbakat dan telah membacakan banyak puisi menakjubkan hanya dengan beberapa langkah. Yang paling diingatnya adalah, sementara orang lain menggoda kegilaanku, aku menertawakan kepicikan mereka. Seorang individu yang berbakat dan brilian, berdiri di tengah-tengah siswa rata-rata lainnya, Tuan Muda Li sangat luar biasa. Dia telah kagum padanya sejak jamuan makan dan dia bergidik melihat betapa berbakatnya dia. Dan sekarang, orang ini ada di sini di depan matanya. Semuanya terasa seperti mimpi yang nyata dan Nyonya Ya tidak bisa membedakan kenyataan dari mimpi. Tuan resmi, saya. Nyonya Ya menggigit bibirnya, seolah-olah dia tidak yakin harus berbuat apa. Memang, Suke menggunakan jari dan ibu jarinya untuk mencengkeram dagunya dengan lembut. Dia kemudian tersenyum licik sebelum menggunakan suara lembut untuk berbicara, jangan katakan apa-apa. Cium saja aku. Ciuman. Memintanya untuk memulai ciuman? Nyonya Ya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tentu saja, dia belum pernah sedekat dan sedekat ini dengan cendekiawan lain sebelumnya. Banyak dari siswa itu selalu dipenuhi dengan keinginan dan nafsu setiap kali mereka melihatnya. Namun, tidak ada yang berani langsung dengannya. Oleh karena itu, ketika Suke mengatakan ini, Nyonya Ya juga terkejut. Tetap saja, Nyonya Ya merasa seperti sedang bermimpi dan tidak perlu terlalu khawatir. Dia memejamkan mata dan mengumpulkan keberaniannya sebelum mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibir Suke. Gairah, kelemah lembutan, kekuatan, berada di dekatnya membuatnya merasa hangat, aman, dan terlindungi. Mungkinkah begini rasanya mencium seorang pria? Tidak heran jika banyak wanita kehilangan waktu tidur karena hal seperti ini. Sangat disayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, dia telah tidur sendirian di tempat tidur besar dan dia tidak pernah mengalami sesuatu yang semanis ini. Satu-satunya saat dia dibebaskan dari perasaan seperti itu adalah ketika dia bermimpi. Sangat lembut, bibir kecil Madam Ya benar-benar berbeda dari wanita lain. Ketika Suke merasakan Madam Ya mencium bibirnya, dia juga merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun, dia juga bisa merasakan kegugupan dan kurangnya pengalaman Nyonya Ya. Dia bahkan sedikit bergidik ketika dia menciumnya. Tiba-tiba, Suke memikirkan bagaimana anjing kaisar menyegelnya di sini, melarangnya pergi. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana dia mengalami kesepian seumur hidup, karena dia harus tetap murni untuk dewa api kotoran anjing. Suke merasa bahwa praktik mengutuk seorang wanita untuk melajang dengan paksa adalah praktik yang tidak dapat ditoleransi. Sesuatu yang dia tidak tahan. Dia benar-benar tidak tahan. Dia harus pergi dan menyelamatkan Nyonya Ya bahkan jika itu berarti menyerahkan tubuhnya sendiri saat melakukannya. Betul sekali. Untuk menghancurkan perlindungan dan berkah dari Dewa Api, yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan kemurnian Madam Ya. Berpikir seperti ini, mata Suke berbinar. Karena dia tahu bahwa ini diperlukan untuk menghancurkan seluruh negara api, dia menyadari bahwa dia tidak punya banyak pilihan selain mengorbankan dirinya yang mulia demi kebaikan yang lebih besar. Namun, ketika dia melihat senyum lembut dan menawan yang melekat di wajah Nyonya Ya, Suke tiba-tiba teringat tujuannya di sini. Alasan dia membobol kompleksnya adalah untuk membuatnya meneteskan air mata. Dengan alasan itu, dia harus membuatnya menangis. Tapi kenapa dia membuat Nyonya Ya tertawa sekarang? Ini tidak bisa dilakukan. Membuatnya tertawa berarti misinya gagal. Bagaimana saya bisa peduli dengan kesenangan saya sendiri dan meninggalkan misi? Tapi bagaimana dia harus membuatnya menangis? Mungkinkah untuk membuatnya menangis saat tidur dengannya? Tidak, 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 Octave King adalah pria sejati. Meskipun Suke tahu bahwa dia bisa membuatnya menangis karena betapa baiknya dia, melakukan sesuatu seperti ini terlalu kejam dan rendah dan dia bahkan tidak boleh mempertimbangkan ini. Tetapi untuk memenuhi misi seperti ini, dia harus memiliki pendekatan dominan tertentu untuk ini sambil bertindak keras. Kepalanya bisa pecah dan darahnya bisa bocor, tapi dia tidak boleh mengabaikan ketangguhannya. Dia mengangkat kepalanya dengan lembut dan berbalik ke samping. Saat itulah dia melihat alat musik di samping tempat tidur Nyonya Ya. Itu adalah pipa dan sebuah ide terbentuk di kepalanya. Karena Madam Ya selalu menikmati individu-individu berbakat dan dia sangat menghargai lirik yang bagus, begitulah cara dia menyelesaikan misi. Ketika ide itu terbentuk di kepalanya, Suke dengan lembut melepaskan diri dari Nyonya Ya sebelum berbicara dengan lembut kepadanya, bagaimana mungkin kita tidak memiliki musik pada pengaturan seperti itu? Saya ingin tahu apakah Nyonya Ya akan setuju jika Anda memainkan pipa saat saya bernyanyi.
Untuk itu, saya akan menciptakan suasana dan membuat lagu untuk Anda. Bagaimana dengan itu, Tuan Resmi? Saya akan mematuhi perintah Anda. Nyonya Ya berbicara, mengetahui bagaimana Suke sangat berbakat. Yang harus dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan aliran puisi yang brilian bisa mengalir darinya. Hanya satu langkah yang diperlukan untuk membuat puisi yang belum pernah terdengar selama ribuan tahun. Nyonya Ya kemudian membalik dirinya dari tempat tidur dan mengambil pipa di pelukannya. Dia kemudian bertanya, apakah pejabat itu menginginkan sesuatu dengan ketukan cepat atau ketukan lambat? Hentakan lambat, Anda harus mengiringi ketukan kin saya. Segera setelah Suke mengatakan ini, dia mengeluarkan kinnya dari inventaris sistem dan mulai memetik pipa tun yang terkenal. Pada saat yang sama, mata Nyonya Ya terbuka lebar saat dia mulai memainkan pipanya juga, mengiringi instrumen Suke. Saat dia menajamkan telinganya untuk mendengar, dia menyelaraskan dengan sempurna dan selaras dengan kinnya. Suke menghela napas dalam-dalam saat dia mulai bernyanyi. Pada malam hari, di tepi sungai Sunyang kepada seorang tamu, kami mengucapkan selamat tinggal. Dengan dinginnya musim gugur, daun maple dan bunga alang-alang berjatuhan. Bab novel baru diterbitkan di Freewebvel, CM. Di atas kapal adalah tamu, di atas kuda tibalah tuan rumah. Sayangnya tidak ada musik, masih kami mengangkat cangkir untuk bersulang. Mabuk tanpa kegembiraan, dalam kesedihan kami harus mengucapkan selamat tinggal. Sungai itu berkabut saat itu, memantulkan bulan di ketinggian. Tiba-tiba di seberang air terdengar suara pipa. Tuan rumah lupa pergi dan tamu tidak pergi. Menuju suara dalam kegelapan kami bertanya tentang pemain. Permainan berhenti tetapi pemain ragu-ragu untuk menjawab. Petik 2. Liriknya dipasangkan dengan sangat alami dengan suara tinggi Suke saat dia bernyanyi. Suara pipa dan kin menyebabkan cerita itu hampir menjadi hidup di depan mata mereka. Untuk meminta musisi bergabung dengan kami memindahkan perahu kami lebih dekat. Menambahkan anggur dan lampu yang cerah, kami melanjutkan makan malam. Hanya setelah banyak permohonan dia keluar dari tempatnya, masih memegang pipa yang membayangi separuh wajahnya. Ketika baris masih memegang pipa yang membayangi setengah wajahnya, dinyanyikan, Suke menatap langsung ke mata Nyonya Ya. Nyonya Ya juga terkejut dengan hal ini, karena dia secara tidak sengaja mengambil peran sebagai pemeran utama wanita dalam cerita tersebut. Dia agak penasaran juga. Suke menyanyikan lagu yang indah ini seolah-olah dia memiliki tujuan. Sebuah cerita untuk diceritakan padanya. Dia memetik senar dan memutar pasak untuk menyetel. Bahkan sebelum musik dimulai, kami sudah merasakan anugerah. Catatannya tertahan tetapi penuh sentimen seolah-olah dia menyuarakan kekecewaan seumur hidupnya. Senar bass bergemuruh seperti badai petir. Senar treble berdesir seperti kekasih berbisik. Gemuruh dan gemerisik terjalin dengan kecepatan tinggi, seperti mutiara besar dan kecil yang jatuh di piring batu giok. Namun perasaan gelap dan suram telah tumbuh. Pada saat ini, keheningan menutupi suara apapun. Di setiap bait, lirik dan lagu Suke sudah brilian tetapi dibuat lebih baik oleh suara instrumen mereka yang dimainkan bersama. Mendengar liriknya saja sudah cukup untuk meredam suasana hati siapapun karena itu adalah lagu yang menyedihkan. Kalimat saat ini, keheningan melampaui suara apapun, sangat efektif. Dia mengatakan bahwa ibu kota awalnya adalah rumahnya. Dia tinggal di lingkungan makam kuno. Seorang pemain pipa ulung pada usia 13 tahun, dia berada di sekolah musik dan di tim elit. Selama bertahun-tahun, dia memanjakan dirinya dalam kesenangan dan pesta. Bulan musim gugur dan angin musim semi paling sedikit diperhatikan. Kemudian saudara laki-lakinya mendaftar dan bibinya sudah meninggal. Seiring berjalannya waktu, kecantikannya berangsur-angsur menurun. Semakin sedikit gerbong yang berhenti di depan pintunya. Akhirnya, dia menikah dengan seorang saudagar ketika masih muda. Pedagang itu berpikiran untung, selalu di jalan. Dia pergi ke Fuliang untuk membeli teh 2 bulan lalu. Di dunia yang tidak peduli ini kita adalah 2 pengembara yang malang, menghargai pertemuan ini meskipun kita orang asing. Akord dan nada yang indah dimainkan untuk menekankan kisah sedih. Seorang wanita yang bermain pipa tidak punya pilihan selain menikahi pedagang itu. Ini semakin menegaskan kesepian dan kesedihan Nyonya Ya di lubuk hatinya. Wanita pipa menikahi pedagang, yang hanya peduli pada keuntungan tetapi tidak pernah ada dan berkembang dengan biayanya. Bukankah ini representasi bagaimana Kaisar Api menikahkannya dengan Dewa Api sebagai pengorbanan? Dia mendapat manfaat dari ini tetapi mengorbankan hidup dan kebahagiaannya. Ada terlalu banyak wanita menyedihkan di dunia ini.
Dan sebagian besar wanita ini sering ditindas dengan cara yang sama. Memikirkan sampai titik ini, Madam Ya sudah berlinang air mata. Tak lama, air mata mulai mengalir di pipinya. Suke juga menghela nafas tanpa henti. Dia tidak pernah berpikir bahwa lagu yang dia jiplak juga akan mempengaruhi dirinya sebanyak itu mempengaruhi Nyonya Ya. Dia melihat Nyonya Ya menangis tetapi tidak berusaha menghiburnya. Ini karena lagu itu mengatakan, pada saat ini, keheningan mengalahkan suara apapun. Oleh karena itu, dia tetap diam sementara dia diam-diam mengumpulkan air matanya. Nyonya Ya kemudian perlahan-lahan meletakkan pipa itu dan menatap Suke. Kalimat di dunia yang tidak peduli ini kita adalah dua pengembara yang malang, menghargai pertemuan ini meskipun kita orang asing, bergema di benaknya. Juga, Nyonya Ya masih merasa ini masih di dalam mimpinya yang surrealis. Mungkin hanya dalam mimpinya Li Bai yang tidak dapat diperoleh dan multitalenta ini bisa menjadi begitu berani dan berani untuk secara pribadi datang ke sini dan menemaninya. Karena itu hanya mimpi, mengapa dia harus begitu peduli? Mengapa dia harus khawatir tentang Dewa Api? Mengapa dia harus peduli dengan kesejahteraan bangsa? Mengapa dia harus peduli dengan perlindungan Dewa Api? Semuanya menghilang. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju Suke sebelum dia membiarkan jubahnya dan setiap inci pakaian di tubuhnya terlepas, benar-benar memperlihatkan setiap bagian tubuhnya ke Suke. Resmi Pak, sudah waktunya kita istirahat. Nada hangat dan lembut dalam suaranya digabungkan dengan desakan tertentu saat dia mendorong Suke dengan lembut ke tempat tidur. Ah, Tuan Resmi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan teriakan lembut dan bau harum. Suke tidak pernah menyangka dirinya akan didorong begitu keras seperti ini sebelumnya. Apakah kamu sedang bercanda? Anda berani mendorong saya? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan dari Aktov King kecil yang berhasil melakukannya 7 kali dalam satu malam. Tah, makan tongkatku. Suke membalikkan situasi saat dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat dan dominan. Segera setelah itu, suara erangan lembut Madam Ya bisa terdengar. Ini adalah malam di mana tindakan nakal bercinta dilakukan. Semua ketidakadilan dan ketidakadilan yang Nyonya Ya simpan sendiri selama beberapa dekade terakhir dalam hidupnya akhirnya dilepaskan sekaligus malam ini. Malam ini, berkat dan perlindungan Dewa Api atas negara api yang telah ada selama ribuan tahun, akhirnya hancur. Ketika pagi tiba, tetesan hujan mendarat dengan lembut di luar jendela dan kererumputan hijau yang rimbun. Suke membuka matanya, merasa sangat puas. Sudah lama sejak terakhir kali dia tidur dengan nyenyak. Dia melihat Madam Ya yang dibuai di lengannya dan tidak bisa tidak mengingat malam gila yang dia alami. Siapa yang mengira bahwa pipa bersama dengan lagu yang dia mainkan akan sangat efektif karena bakat musisi bintang 4-nya? Nyonya Ya seharusnya dinikahkan dengan Dewa Api. Memikirkan fakta ini saja membuat Suke terdiam karena terkejut. Apakah dia baru saja membuat istri selingkuh dari Dewa Api? Namun, ketika dia melihat waktu berlalu dengan cepat, dia menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Dia sudah mengumpulkan air mata dari Nyonya Ya dan harus menyelesaikan masalah dengan Kaisar Anjing. Dia ingin menangkap Kaisar Api dan mengekstrak darah terkutuknya. Tidurlah dengan tenang. Ketika kamu bangun, semuanya tidak akan lagi sama.